Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita diberi kesempatan untuk belajar kembali. Kali ini kita akan belajar tematik. Silakan kalian keluarkan buku paket tematiknya. Tematik 4F atau tema 6 sama pensil ya. Hari ini kita akan belajar tematik 4F atau tema 6 tentang cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Nah, sebelum belajar jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, silakan kalian buka buku paket tematiknya halaman 2. Kita akan belajar tentang aku dan cita-citaku subtema 1, pembelajaran pertama. Nah, tujuan pembelajaran pertama itu apa? Yang pertama, menjelaskan ciri-ciri puisi bahasa Indonesia. Kalian tulis di hari ini kita akan belajar itu. Nomor 1, menjelaskan ciri-ciri puisi. Kalian tulis di sampingnya bahasa Indonesia ya. Yang kedua, menjelaskan tahapan pertumbuhan hewan. IPA. Kalian tulis IPA. Kenapa Bu kok disuruh nulis? Karena pada tema 6 ini daftar isinya muatan pelajarnya tidak disebutkan dalam daftar isi ya. Nah, ini tujuannya agar mempermudah kalian dalam belajar, agar kalian paham bahwa pada pembelajaran 1 ini kita akan belajar apa sih. Nah ya. Nah, untuk itu Bu Rita suruh menulis kalian di sampingnya ya, bahwa pada pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang puisi bahasa Indonesia dan tahapan pertumbuhan hewan itu IPA ya. Nah, pada pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia ini pada KD 3.6 dan 4.6 kita akan belajar mengenal puisi dan ciri-cirinya. Nah, sebelum mengenal puisi dan ciri-cirinya, asalnya kalian paham terlebih dahulu cita-cita itu apa sih? Karena tema 6 ini tentang cita-cita. Nah, apa sih cita-cita itu? Nah, cita-cita itu adalah sesuatu yang ingin kamu capai atau kita capai di masa yang akan datang. Jadi apa sih yang ingin kamu capai ketika kelak dewasa nanti, ingin menjadi apa kalian? Itu adalah cita-cita ya. Insya Allah kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya mengenal puisi dan ciri-cirinya. Kalian buka halaman 3. Di situ sudah disebutkan ya, sudah ada arti puisi. Kalian garis bawahi. Yang penting-penting kalian garis bawahi ya, agar mempermudah dalam belajarnya. Nah, puisi itu apa sih? Puisi adalah susunan kata-kata indah yang berisi ungkapan perasaan, keinginan, impian, dan imajinasi seseorang. Itu adalah puisi, susunan kata-kata. Ya. Nah, dalam puisi itu terdiri atas bait-bait. Kalau dalam teks cerita ya, itu biasanya paragraf-paragraf. Nah, sedangkan dalam puisi itu tersusun bukan paragraf tetapi tersusun atas bait-bait. Nah, setiap bait dalam puisi tersebut itu ada beberapa baris ya, terdiri dari baris-baris. Nah, puisi itu biasanya mengandung makna atau arti atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Ciri-ciri puisi itu ada 2. Yang pertama, memiliki baris dan bait. Yang kedua, memiliki irama dan rima. Ya, untuk bisa memahaminya agar kalian lebih paham, perhatikan puisi berikut ini ya. Nah, perhatikan
puisi berikut ini. Puisi tentang cita-cita. Judulnya Cita-Cita, karya atau pengarangnya yaitu Frida. Ya. Nah, di situ bunyi puisinya yaitu: pikiranku melayang ke suatu masa, aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dalam puisi cita-cita ini ada 2 bait. Ini bait pertama dan ini bait kedua. Ya. Jadi ada 2 bait. Nah, dari bait pertama ini ada 3 baris, yaitu ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga ya. Jadi puisi itu ada bait dan ada baris ya. Kalau bait tersusun dari baris-baris ya. Nah, sedangkan rima itu apa? Puisi di atas itu berima sama, yaitu a a a. Rima itu apa sih? Rima adalah kesamaan bunyi akhir pada baris puisi. Bunyi akhirnya itu apa? Di sini kan a ya, bunyi akhir pada baris-baris puisi. Ini kan barisnya. Ini bunyi akhirnya huruf apa ini? A. Ya, berarti kesamaan rimanya atau rimanya yaitu a. Ini juga a. Jadi setiap baris bait puisi itu berakhiran a. Nah, contoh ini ya. Puisi, coba kalian perhatikan halaman 4. Di situ juga disebutkan arti rima, kalian garis bawahi ya. Di situ ada. Pada halaman 4 di situ kalian baca ya puisinya. Yang kalian perhatikan adalah rimahnya ya. Di sini rima akhirnya yaitu hurufnya u, i, g, u. Tidak teratur. Ya, bunyinya tidak teratur rimanya. Nah, apakah puisi ini memiliki rima? U, I, G, U. Bunyi akhirnya ya, rimanya ya. Nah, ini adalah puisi yang tidak memiliki rima. Karena tidak ada bunyi yang sama. Nah, sedangkan arti rima yaitu kesamaan bunyi. Akhir, kesamaan. Jadi harus ada salah satu bunyi yang sama. Nah, ini tidak ada kesamaan bunyi akhirnya, tidak ada yang sama ya. Selanjutnya, nah ini apakah puisi ini memiliki rima? Nah, ini adalah contoh puisi yang memiliki rima karena bunyinya sama. U, ya, u bunyinya sama. Makanya ini adalah contoh puisi yang memiliki rima ya. Rima adalah kesamaan bunyi akhir pada baris-baris puisi. Beberapa puisi ada yang memiliki rima dan ada yang tidak memiliki rima. Ini contoh rima yang teratur ya, yang sama u. Sedangkan irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek dan keras lembut ucapan bunyi ya. Ini nanti kita pelajari pada subtema selanjutnya ya. Sekarang kita fokus pada bait, baris dan rima. Selanjutnya ini adalah muatan IPA tentang mengamati siklus makhluk hidup. Bahwa makhluk hidup ya itu terjadi siklus atau daur hidup. Nah, di dalam siklus makhluk hidup itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan.
ya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu disebut daur hidup atau siklus hidup. Ya, siklus hidup, daur hidup sama saja. Artinya tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Contohnya apa? Contohnya ini. Nah, kucing itu tidak langsung menjadi dewasa, tetapi ada tahap-tahapannya ya. Tahap-tahapannya apa? Nah, ini kucing dari anak kucing terlebih dahulu. Anak kucing dari yang belum bisa berjalan, belum ada bulunya, cuma sedikit bulunya mungkin. Terus belum bisa melihat. Nah, setelah itu mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan menjadi kucing muda yang mulai bisa berjalan, yang mulai agak tinggi badannya. Ya, setelah menjadi kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa, ya. Ini adalah siklus hidup atau daur hidup. Sama halnya seperti kita, ya. Kita manusia, kita juga mengalami daur hidup atau siklus hidup dari janin, terus tumbuh menjadi bayi yang sebelumnya belum bisa bicara, belum bisa melihat, menjadi bisa melihat, ya. Yang sebelumnya belum bisa berjalan, menjadi berjalan, ya, menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja, setelah itu menjadi dewasa, ya. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kedua kalian buka, ya. Yang daur hidup itu tadi, pengertian daur hidup ada di halaman 5 ya. Di situ juga disebutkan pengertiannya, kalian garis bawahi biar mudah dalam belajar, ya. Selanjutnya pada pembelajaran kedua kita akan belajar tentang menyanyikan lagu sesuai dengan tempo. Ini tidak perlu kita pelajari. Yang kedua, membedakan jenis-jenis rima dalam puisi, itu bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar berdasarkan pengamatan. Kalian tulis di sampingnya, ya. Nomor 2, BI bahasa Indonesia. Kalau tidak cukup BI saja. Yang nomor 3, mengidentifikasi siklus makhluk hidup, itu IPA. Ya, kalian tulis biar mempermudah belajarnya nanti. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, rima tadi sudah Bulita terangkan, ya. Artinya yaitu kesamaan bunyi pada setiap akhir baris puisi. Nah, rima itu ada macam-macamnya. Ada yang namanya rima terus, ada yang namanya rima silang, rima pasangan, rima peluk. Ya, kalian buka halaman 10. Di situ kalian garis bawahi ada beberapa jenis rima pada puisi. Ya. Yang ayo membaca, di situ ada tulisan ada beberapa jenis rima pada puisi, yaitu rima a. Itu namanya rima terus. Kalian tulis ya di bawahnya. A, di bawahnya kalian garis bawahi, terus kasih tulisan terus. Yang kedua, AB itu rima silang. Kalian tulis di bawahnya silang. Ya. Selanjutnya AABB itu kalian tulis pasangan, rima pasangan. Terus ABBA itu rima peluk. Ya. Nah, itu di situ ada contoh banyak puisi ya dalam buku paket kalian. Ini nanti coba kalian latihan ya. Kira-kira dalam puisi-puisi ini itu rimanya apa saja sih? Ya, contohnya oh negeriku itu rimanya apa? Kalian tulis ya di atasnya. Itu buat latihan kalian ya. Nah, ini Bulita kasih contoh. Nah, ini Bulita tidak membaca lagi puisinya ya, karena nanti terlalu panjang. Bulita cuma ingin kalian mengetahui rimanya saja. Akhir bunyi akhir pada setiap baris puisinya ya, yaitu I, U. Bukan berarti huruf vokalnya I akhir, bunyi akhirnya I, U, maka rimanya IU. Bukan ya, rimanya itu hanya A atau B ya. Nah, ini karena
awal, kalau awal itu berarti huruf A dulu, A. Berarti ini A. Setelah A, kan nggak sama, ini tidak I. Maka kalau tidak I tidak sama, maka ini ganti B. Jadi A, B, ini A, B. Ya, karena I ini sama atas. Karena atas itu tadi A, maka ini juga A. Habis A itu kan B. Maka ini I, A kan, maka U-nya itu B. Jadi A, B, ini A, ini B. Ini makanya rima silang, ya. Selanjutnya ini A. A, maka pokoknya awalnya itu rimanya itu harus A ya. Awalnya itu tidak boleh langsung B, dari A dulu. Jadi ini A. A, terus ini kan beda lagi hurufnya. I. Maka habis A ini huruf selanjutnya adalah B. Maka A, B. Ini juga B, yang ini ya, yang ini ya. Ini A. Maaf. Nah, ini yang ini ya. A, B, A, B, B ya. A, B, B, A ya. A, B, B, A. Maka rimanya yaitu rima peluk, A, B, B, A. Setelah yang ketiga, contohnya ya. Ini. Kalian perhatikan huruf akhirnya saja. Ini U, U, N, N. Maka U itu A. A. Karena ini U juga sama, maka kan A. Ini juga A. A, A. Nah, ini udah beda lagi. Kalau beda lagi berarti diganti B. Ya, maka A, ini B. B kan N sama N sama. Maka A, B, B. Ya, ini A, B, B. Rima pasangan ya. Nah, selanjutnya yang keempat ini ya. Ini huruf akhirnya I. Sama semua. Berarti rimanya adalah A. Ya. Mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau tidak paham boleh bertanya sama Bu Lita ya. Selanjutnya pembelajaran kedua yaitu mencirikan siklus hidup serangga, pelajaran IPA ya. Kalian buka halaman 11. Ya, di halaman 11 kalian perhatikan di situ ada contohnya kupu-kupu. Halaman 12, langsung ke 12 ya. Gambarnya boleh halaman 11 ini tahapan atau kupu-kupu ya. Daur hidup kupu-kupu. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah mula-mulanya kupu-kupu itu, kupu-kupu dewasa akan bertelur. Ini bertelur, kupu-kupu dewasa bertelur. Setelah itu di atas permukaan daun. Setelah 7 hari, telur-telur tersebut menetas menjadi ulat. Ya, jadi menunggu 7 hari telurnya baru menetas menjadi ulat. Nah, selama kurang lebih 20 hari, ulat banyak makan daun-daun. Nah, untuk mempersiapkan tahap berikutnya, setelah itu ulat kemudian akan menempel pada ranting tanaman dan berubah menjadi kepompong, ya. Selama menjadi kepompong, ulat itu tidak makan dan tidak minum. Di dalam kepompong, ulat mengalami perubahan bentuk tubuh, ya. Setelah 2 minggu, nah, kupu-kupu akan keluar dari kepompong ya. Makanya kupu-kupu yang mengalami perubahan bentuk dan struktur tubuh selama daur hidupnya ini mengalami proses metamorfosis ya. Metamorfosis. Nah, metamorfosis itu ada 2, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, kupu-kupu ini mengalami metamorfosis sempurna ya. Jadi metamorfosis itu apa? Di situ ada sudah dijelaskan di halaman 12 ya, kalian garis bawahi.
Ya, metamorfosis adalah perubahan bentuk dan struktur tubuh ya selama daur hidupnya. Ya, jadi metamorfosis itu perubahan bentuk dan struktur tubuh selama daur hidup atau siklus hidup. Nah, ini metamorfosis sempurna, yaitu siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk dan melalui tahapan pupa dan kepompong. Ini nanti kita pelajari pada subtema selanjutnya ya. Tidak apa-apa kita pelajari hari ini. Nah, ini pada belalang. Kalau belalang ini langsung dari telur langsung ke nimfa 1 ya. Dari telur ke nimfa 1. Nimfa itu nih anak belalang ya. Tuh. Setelah itu ke nimfa 2, anak belalang yang menjadi ini bayi belalang, istilahnya bayinya ya. Ini menjadi istilahnya balitanya, nimfa 2 itu balitanya. Nah, ini nimfa ketiga menjadi dewasa, remajanya. Setelah menjadi remaja menjadi belalang dewasa ya. Jadi serangga ini, belalang ini mengalami metamorfosis tidak sempurna. Karena apa? Karena siklus hidupnya hanya mengalami perubahan bentuk tubuh saja. Bentuk tubuhnya ya, dan dia tidak mengalami tahap pupa atau kepompong. Jadi bedanya antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu pada tahapan pupa atau kepompong. Kalau sempurna itu pasti ada tahapan pupa atau kepompongnya. Sedangkan kalau tidak sempurna tidak mengalami tahapan pupa dan kepompong ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Kurang lebihnya Bu Lita mohon maaf. Apabila ada yang belum paham silakan bertanya ya. Terima kasih sudah menonton, sudah mendengarkan penjelasan Bu Lita. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.